Halo adik-adik, di sini kita akan belajar tentang materi sahabat di seberang. Pada kelas 3 bab 8 halaman 181 sampai 187. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Carolina Valentina Lara dengan NIM 2314062302. Nah, sekian perkenalan dari kakak. Nah, adik-adik bisa melihat dari gambar ya. Di situ pada bab 8 temanya sahabat dari seberang. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat menyimak berbagai jenis percakapan. Yang kedua, kalian dapat membaca dan mengisi tabel. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan pendapat. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu berpendapat dalam diskusi. Nah, siap-siap belajar ya adik-adik. Yang pertama, perhatikan gambar pembuka bab. Nah, di situ ada 4 gambar. Ada yang sedang memainkan komputer, ada yang sedang belajar, ada yang sedang berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan handphone. Dan yang gambar keempat itu ada sebuah keluarga yang sedang menonton film dari laptop atau televisi. Nah, adik-adik, lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di gambar. Gambar apa yang paling menarik perhatian kalian? Nah, adik-adik bisa berpendapat apa sih gambar yang paling menarik dari antara 4 gambar tersebut yang paling adik-adik senangi atau paling menarik. Nah, yang kedua yaitu adik-adik bisa mengamati alat-alat apa saja yang kalian lihat. Nah, kakak di situ sudah melihat yaitu terdapat buku, handphone, komputer, dan lain-lain. Nah, di mana kalian melihat alat-alat tersebut, adik-adik bisa merefleksikannya dan mengamatinya dengan kehidupan adik-adik. Alat mana sajakah yang pernah kalian gunakan? Coba tebak usia orang-orang dalam gambar tersebut dan menurut kalian apa yang mereka lakukan dengan alat-alat itu? Oke, selanjutnya adik-adik bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan teliti dan cermat sesuai dengan pengalaman hidup dan lingkungan adik-adik sekalian. Ayo membaca. Bacalah dengan seksama. Awal perkenalan. Surya, sini. Ada yang mau berkenalan? Ayah memanggil.
berbincang melalui internet. Perhatikan gambar ini dengan cermat. Minta izin dan ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya. Teman bersikap sopan, tidak membagikan informasi pribadi. Lapor ke orang tua atau guru jika ada hal yang membuat kalian tidak nyaman, seperti cemas, takut, jijik, dan malu. Nah, terdapat kata baruku di situ, yaitu berbincang, yaitu bercakap-cakap dan mengobrol. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi berdiskusi ya. Untuk keperluan apa saja kalian menggunakan internet? Diskusikan dengan teman untuk melengkapi tabel ini. Di situ terdapat dua tabel, yaitu internet bisa bermanfaat dan internet bisa merugikan. Nah, di situ sudah terdapat dua jawaban dan dua tempat kosong ya untuk adik-adik isi. Yang pertama yaitu internet bisa bermanfaat. Yang pertama untuk belajar, mencari informasi yang baik, dan menurut kakak menghubungi kerabat yang jauh dan untuk hiburan. Nah, pada tabel kolom yang kedua yaitu ada internet bisa merugikan. Nah, itu terdapat bermain berlebihan, berbuat iseng, membuka situs yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak benar. Secara mandiri, isilah tabel dengan tanda centang. Adik-adik bisa melengkapi tabel tersebut dan mengisinya sesuai pengalaman pribadi adik-adik. Isilah pertanyaan di sini seperti saya minta izin dulu kepada orang tua jika hendak menggunakan internet. Selalu. Saya ditemani orang tua atau orang dewasa lain yang dipercaya. Selalu. Saya tetap bersikap sopan. Selalu. Saya tidak membagikan informasi pribadi. Selalu. Saya melaporkan ke orang tua atau guru jika ada hal yang tidak menyenangkan. Selalu. Dan jika ada, tuliskan pengalaman kalian yang lain. Wah, kita sudah sampai di tahap terakhir. Terima kasih telah menonton video kakak. Semoga bermanfaat. Bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya.